Shalom, balik lagi di podcast JFC yang kedua. Yeay. Jadi di podcast kali ini hostnya ada aku sendiri, Yemima, dan kakak aku ini yang cantik, Kak Bella. Hai guys, kenalin aku Bella Nika. Nah, di podcast kita yang kali ini itu tuh ada yang baru, ada yang spesial juga. Apa tuh, Kak? Oke, jadi spesial banget nih karena konten kita nih agak berbeda. Sebelumnya nih di episode pertama tuh cuman suara, kita cuman tahu dengar suara doang gitu, nggak tahu raut wajahnya, gimana reaksinya dan kayak gimana ya. Nah kali ini bentuknya tuh dalam video gitu. Jadi JFC tuh pengen istilahnya tuh pengen maju terus gitu dengan situasi yang baru juga gitu. Oke, untuk podcast episode kedua ini yang spesial ini kita mau angkat tema apa sih ya? Jadi di podcast kali ini tuh tema kita ada tentang self-improvement. Wah, keren banget sih. Self-improvement tuh kayak tentang berarti pengembangan diri gitu ya, buat kita memotivasi untuk menjadi pribadi yang baik lah istilahnya kan ya. Oke, dan untuk pembicara sendiri tuh kamu udah tahu gak sih? Siapa sih pembicaranya? Nah, bener banget. Pembicaranya itu salah satu abang kita di JFC, dan abang tersebut tuh merupakan ketua GFC di periode 2019, teman-teman semua gitu. And then aku juga mau ngasih tahu cerita sedikit nih tentang abang ini gitu. Abang ini tuh salah satu abang yang aktif banget, yang luar biasa banget di kegiatan kampus. Baik itu dari Alam Eva, abis itu ada ikut lomba-lomba, dan kayak keren gitu loh. Kayak aku pengen tahu gitu loh pengalaman gimana sih dia mengembangkan diri menjadi pribadi yang sekarang kayak gitu ya. Mungkin tanpa berbasa-basi lagi, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Mending kita sambut sekarang aja. Kita kenalin pembicara kita, Bang Men. Halo semua. Shalom Bang Men. Halo, shalom. Gimana kabarnya, Kak? Untuk akhir-akhir ini sih kabarnya baik. Seperti itu. Oke, baik doang Bang. Ya mau apa lagi dong? Mungkin apa gitu kayak Ya lagi... baik, paling ya lagi sibuk-sibuk organisasi DPM sama ya JFC ini juga. Oke. Untuk aku kayaknya denger tuh kayak kemarin abang kan dari semester 7 ya. KKN-nya itu gimana Bang? Wah, KKN ku sih kemarin lumayan seru gitu ya. Kayak waktu di awal kemarin tuh KKN kan kita tuh, aku awalnya maunya posisi aku kan lagi di Batam, cuma KKN-nya di Bali gitu loh. Jadi aku pergi ke Bali dulu kan. Nah yang di Bali nih kayak KKN-nya tuh awalnya kayak diem-diem gitu, kayak kita gak ada ngumpul bahkan karena takut corona kan. Tapi pas udah akhir pertengahan gitu, kita akhirnya kayak masa kita KKN gak ngapa-ngapain sih. Jadi kita kayak ngumpul bareng, have fun bareng. Terus akhirnya pas sekarang kayak karena kita udah saling banyak ketemu gitu, jadi kangen gitu loh. Udah selesai KKN, tapi untuk masalah proker kayak gitu sih aman, baik gitu. Bagus. Terus KKN tuh kan sibuk kan. Gimana cara bagi waktunya sama yang di DPM, sama KKN, apalagi udah semester akhir kan? Nah itu dia, kemarin emang lagi bentrok kan sama yang jadwal-jadwal DPM. Jadi aku paginya bisa KKN sampai siang, terus pas udah siang sampai sorenya lagi aku ke kampus untuk DPM. Begitu juga kayak sebaliknya, kayak bikin editing juga kayak di kosan, di rumah teman juga kayak gitu. Itu emang waktunya nggak tabrakan atau gimana? Maksudnya kayak yang aku kan abang tuh tadi bilang dari awal, maksudnya dari pagi, siang, sore itu emang ada jadwal-jadwalnya atau emang abang bagi waktu sendiri gitu biar ada, karena ada jadwal-jadwal tersebut gitu? Oh ya, kemarin sih aku mostly kebanyakan kayak gitu tabrakan. Jadi misalnya kayak KKN dari jam 7 sampai jam 12, DPM mulai jam 10 sampai jam 3 kayak gitu. Nah jadi pas dari jam 7 sampai jam 9.30 aku udah cabut ke kampus kayak gitu. Oh, berarti, nah begitu juga sebaliknya. Berarti itu abang minta izin ke satu pihak di dalam acara itu, atau gimana abang kayak langsung kabur atau gimana kayak gitu? Ya tetaplah izin kalau di KKN mah. Tetapnya minta sama ketua kelompok kayak tali. Kan siapa Tapi tahu yang paling gitu. diprioritasin tuh yang mana sih, yang menurut Kak Met tuh paling penting gitu di antara semua kesibukan yang ada? Aku sih biasanya kalau misal mengikuti sesuatu itu gak pernah aku kayak bikin prioritas kayak gitu. Semuanya aku bikin penting. Jadi gimana caranya aku bisa bagi waktu, dan aku cara izinnya gitu loh yang harus baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku mau cabut kayak gitu, ngomong baik-baik dulu sama yang orang yang ada di situ, misalnya kayak koorku, aku ada kayak gini.
ada rapat kayak gini, boleh nggak aku pergi jam segini? Terus nanti kebanyakan sih dibilang boleh kayak gitu, makanya aku bisa untuk pergi. Oke. Bagus banget sih, maksudnya dari berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan yang ada gitu, abang tetap bisa bagi waktu gitu ya. Keren banget sih teman-teman. Itu patut banget untuk dicontoh ya. Keren banget emang abang kita ini. Oke. Nah, aku tuh karena tema kita tuh self improvement nih, Bang. Aku mau dari aku sendiri gitu. Menurutku self improvement nih salah satu topik yang benar-benar bagus banget untuk diangkat gitu, karena pertama itu relate banget teman-teman. Kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa apalagi kan, apalagi di kondisi kita yang lagi pandemi dan teknologi kita tuh semakin canggih gitu loh, yang kayak kita tuh kerjanya lewat online gitu, apalagi pandemi itu. Jadi maksudnya pasti kita kalau nggak lewat HP, laptop, bener nggak sih? Iya benar. Bener nggak sih? Ya kan? Kayak gitu. Jadi aku pengen tahu dong, menurut abang tuh self improvement dalam diri kita semua atau dari abang sendiri tuh gimana gitu? Yang pandangan abang lah kayak gitu. Terkait self improvement ya itu kayak, kalau menurutku sendiri self improvement itu kayak kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri itu loh dari sebelumnya. Misalnya kita ada tujuan nih kayak gitu, kita gimana yang tadi kita belum gak bisa, terus akhirnya kita mau bisa tuh gimana, nah itu namanya self improvement. Makanya kita jadi meningkatkan kualitas diri kita. Kalau menurut aku sih kayak gitu aja. Tapi kan itu abang tadi bilangnya tuh kayak self improvement untuk meningkatkan diri gitu. Dari abang pribadi aku pengen nanya sih, gimana sih cara ningkatin self improvement itu? Karena pasti banyak banget kan kayak rasa insecure kita, habis anxiety kita, and then rasa takut, khawatir tuh banyak banget loh dalam kehidupan kita. Apalagi kita mahasiswa gitu kan, kayak mau kecil-kecil aja tuh kayak direpotin gitu loh, ya kan? Kayak gitu. Menurut abang tuh gimana? Dari tadi kamu terus yang ngomong, dia gak ada ngomong. Ngomong dulu, baru nanti gue masuk. Kalau menurut lo gimana ya? Apa? Yang tadi dibilang Bella. Aduh. Ya jadi kalau menurutku sendiri ya, kayak untuk meningkatkan self improvement itu kan awalnya gimana? Boleh diulang nggak tadi Bel? Bisa. Kepanjangan. Oke. Inti dari permasalahan. Intinya boleh. Intinya yang aku pengen tanya gitu, karena aku juga sendiri mengalami itu gitu. Iya. Mungkin abang tuh sebagai pencari sini juga membantu aku dan teman-teman yang nonton saat ini gitu loh. Gimana sih cara ngembangin self improvement dalam diri kita gitu, menjadi pribadi yang lebih baik gitu, yang lebih positif lah gitu. Oke. Kalau aku sendiri misalnya aku nih kayak aku nih kadang kan juga pasti sebagai manusia kan punya rasa insecure, rasa takut juga, kayak kenapa dia bisa aku gak bisa kayak gitu. Aku tuh biasanya suka kompetitif sih aku ininya orangnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku kayak mau sesuatu yang pengen aku ikut juga, misalnya kayak waktu itu ada apa ya waktu itu, lomba kayak gitu, aku jadinya ikut lomba kayak gitu. Nah caranya itu karena aku anaknya juga kepoan, aku tuh awalnya introspeksi diriku dulu, aku bisa nggak di sini, aku mampu nggak di sini, yang kayak gitu, apa sih kurangku kayak gitu, apa sih kelebihanku kalau aku ikut ini kayak gitu. Nah dari yang kelebihanku pas aku udah tahu itu, aku jadi tahu nih tujuanku apa. Misalnya tujuanku A, nah pas dari situ baru dah aku harus terjun langsung tuh, karena kan kita kepo di situ. Jadi kita untuk meningkatkan self improvement kita sendiri, kayak kualitas diri kita sendiri, kita tuh harus terjun langsung. Emang sih bakalan kayak takut, cuma kayak rasa takut tuh harus dijadiin teman gitu loh. Jangan dijadiin musuh gitu, kayak ketemu rasa takut ya kamu kabur, jangan kabur sebenarnya. Harus dijalanin terus kayak gitu. Bener banget sih, itu relate banget sih sama aku juga kayak merasakan itu sebelum, apalagi abang lomba kan. Iya kemarin lomba, sempat ikut okay. lomba. Mungkin aku juga kayak gitu. Jadi awal berarti aku juga berarti itu dari niat abang sendiri dulu dong pertamanya pasti. Iya pastinya. Iya benar banget teman-teman. Karena kalau nggak ada niat dari awal, apalagi dari diri kita sendiri, ya bakal pasti susah banget untuk terjun yang tadi abang bilang itu kan, kayak gitu. Emang selain rasa takut tuh apalagi sih yang dapat menghambat orang gitu untuk self improvement diri dia sendiri? Selain rasa takut kayaknya kayak rata-rata manusia tuh pasti ada insecure-nya kayak gitu loh. Kayak kita ya jatuhnya juga takut juga, apalagi selain takut gitu loh. Apalagi selain takut. Gini bang, kalau misalnya dari abang sendiri tuh insecure-nya abang tuh kayak gimana? Kalau misalnya aku nih insecure tuh kalau misalnya ngelihat orang tuh kayak, nih orang nih misalnya nih fisiknya udah apa sih namanya dibilang mapan gitu, maksudnya cantik gitu misalnya. Aku ngeliat cewek nih udah cantik,
udah pinter, bisa ada potensi, maksudnya potensi itu ada talenta gitu loh yang ada, misalnya main piano atau apa gitu. Dan pastinya nih yang bikin aku insecure adalah ketika orang itu bisa kayak bisa punya confidence yang luar biasa gitu, aku kayak insecure banget gitu loh. Iya, aku juga kayak gitu. Sama, gue juga sebenarnya kayak gitu sebenarnya nih ya. Sebenarnya. Cuma kayak gue tuh biasanya kalau misalnya kayak lihat ada orang kayak gitu, karena kan gue juga orang kayak mendem gitu loh. Jadi kalau apa-apa tuh overthink juga kan gue. Apanya tuh di kepala gue. Jadi kalau misalnya ada kayak orang yang di atas gue kayak mikir kayak gue bisa dah jadi kayak dia. Makanya gue ngaku kalau diri gue tuh kompetitif sebenarnya. Walaupun kelihatannya tidak kompetitif kan. Maksudnya kompetitif ini dalam artian apa nih? Ya, Maksudnya dalam artian gak mau ngalah. Gak mau kalah pokoknya. Jadi apa ya namanya, kalau misalnya kayak gitu, apakah itu dalam artian negatif kah atau positif kah? Oh, kalau aku Iya. ngartiinnya kompetitif tuh kayak misalnya ada orang nih, dia misalnya naik dari tangga paling atas, aku sedangkan masih di bawah. Gimana caranya aku bisa ngikutin dia kayak gitu? Oh, berarti kalau menurutku yang aku pandang juga berarti itu lebih ke positif, itu kayak membangkitkan Iya, motivasi gitu. makanya aku ya. bilang setiap kali aku kompetitif pasti karena aku ngerasa untuk mengembangin skill aku gitu loh, kayak self improvement sendiri itu kayak kualitas hidupku lah kayak gitu. Oh, Jadinya. bagus banget sih. Oke. Untuk masalah pengembangan diri ini juga bang, aku tuh kayak pengen sharing juga sih sebenarnya ke teman-teman. Kayak yang tadi abang bilang juga tentang overthinking juga, itu tuh kayak susah banget. Apalagi mungkin aku nggak tahu ya kalau antara cewek dan cowok tuh bagaimana lah untuk membandingkan overthinking gitu. Apakah kita bisa selesaikan gitu? Apa maksudnya bisa selesaikan? Maksudnya kita bisa tetap jalan? Kan kadang-kadang tuh ada overthinking yang bener-bener yang kayak sakit kepala, bikin stres, Iya, bikin benar pusing banget sih itu. banget, yang kayak gitu Benar. kan. Kayak itu dah makanya aku pengen tahu gitu loh gimana ya caranya ngeredain kayak gitu, ngeredain overthinking tuh kayak gimana. Sebenarnya kayak misalnya kita masalah overthinking kayak itu, kayak kita apa sih? Untuk merendahkan kayak rasa overthinking itu kan. Sebenarnya kayak overthinking itu di setiap manusia tuh pasti ada. Cuma kita gimana cara kita untuk kontrolnya dengan baik. Kita juga overthinking juga jangan berlebihan lah, kayak ya kenapa sih lu berlebihan, kayak iya namanya overthinking gitu loh, tapi jangan berlebihan yang malah bikin diri lu sakit gitu loh, yang negatif di diri lu. Cukup sampai overthinking ya yang ngerasa ya lu bisa aja sebenarnya. Kayak di overthinknya gitu. Iya sih, bener sih. Aku juga kayak gitu, cuman gimana sih cara abang gitu loh untuk ngilangin overthinking itu, ngerti gak sih? Nah, ya. Kayak gitu kan. Kalau gue sih gak pernah hilang sih overthinking gue masalahnya. Jadi gue gak bisa ngerasain Lebih overthinknya ke percaya itu. diri aja nggak sih? Iya, benar sekali, lebih ke percaya diri. Mungkin dari Yemima sendiri deh, aku pengen nanya nih, biasanya overthinkingnya Yemima tuh kayak gimana gitu, dan cara ngatasinnya tuh kayak gimana kayak gitu? Gimana? Aku pengen tahu aja gitu. Iya. Iya kan? Ya pernah sih kayak dibanding-bandingin sama saudara sendiri, apalagi harus papa tuh nuntut harus kayak pinter gitu-gitu dalam bidang akademik. Iya kan? Jujur aku sedih banget sih dengar cerita kamu, walaupun pendek gak bisa dipanjangin gitu. Ada gak bisa dipanjangin. Iya ya, oke, fokus guys, fokus. Jadi iya sih, bener sih. Jujur aku sedih banget. Karena sebenarnya aku nggak pernah ngerasain itu sih sebenarnya ya. Sebenarnya nih, aku mengetahui hal tersebut tuh dari orang lain. Jadi orang lain cerita ke aku, atau kita lagi cerita-cerita, lagi nongki-nongki nih, kita cerita, aku kayak sedih gitu, kayak prihatin, kayak gimana ya kalau aku digituin sama orang tua aku. Karena aku sendiri juga sebenarnya nggak pernah sih digituin, karena dari apa ya, kalau aku boleh cerita sedikit, itu dari SMA emang keinginanku untuk belajar tuh tiba-tiba meningkat aja gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak nggak tahu gitu loh apa-apa nggak siang apa tiba-tiba aja gitu aku mau gitu kan. Karena di SMP tuh jujur aku malas banget belajar. Iya. Aku malas belajar, kayak nggak niat gitu, karena mungkin masih general gitu kan, ada IPA, ada IPS kayak gitu kan. Cuman di SMA kan emang agak terfokus sama IPS, dan temen-temenku di kelasnya lah anggapannya tuh kayak kelas yang bener-bener kayak ambis gitu. Jadi aku juga termasuk orang yang termotivasi juga dari situ kayak gitu. Tapi emang jeleknya nih aku nih, jujur aja, aku tuh dulu ambisnya tuh ambis parah banget gitu. Tapi seiring berjalan waktu, untungnya aku koreksi diri gitu untuk bisa mengontrol diriku dengan baik sampai sekarang kayak gini gitu. Mungkin dari teman-teman, dari Bang Matt mungkin Masalah ngebandingin ya kayak gitu. Kan gue 3 bersaudara nih.
ada Cewek cowok, cewek, cowok, gue cowok nih, gue anak ketiga. Anak ketiga cowok. Oh, terakhir. Nah jadi abang gue tuh dia sebenarnya dari awal sih, dari masuk SMA. Kakak dan abang gue tuh IPA. Gue disuruh IPA. Terus? Tapi gue gak mampu di IPA. Pas ngitung-ngitung gue kayak ada pengalaman kocak sih, kayak perbandingan kayak gitu ditanyain gurunya kan ke gue. Karena kan awalnya kita kan ada pembagian gitu loh, yang tes. Kalau mau masuk IPA kan tes. Nah aku gak lolos. Terus iya gak lolos nih kan, udah kayak kecewa. Aduh gimana nih ngomongnya ya kan. Terus tiba-tiba pas udah masuk kelas IPS ya, waktu itu kelas 10 IPS 5 kalau nggak salah, kelas paling terakhir ya kan, didatengin ya sama yang guru karena IPA kurang orangnya. Terus aku ditanyain lah kayak perbandingan kayak gitu, aku gak bisa jawab, kayak 2 banding berapa sama ini dibagi-bagi kayak gitu lah, lupa banget dulu kayak gitu. Terus aku gak bisa jawab, diketawain sama teman satu kelas. Abang ya kan? waktu itu dulu sekolah di mana? Maksudnya SMA di mana? Oh, aku waktu itu SMA 8 Batam waktu itu. Oh, emang dari Batam. Iya, negeri. Ya kan, nah karena aku gak bisa jawab, akhirnya aku di PS kan. Dari situ aku kayak disuruh, udah pindah sekolah aja biar masuk IPA, biar nanti bisa kuliahnya tuh. Aku sebenarnya disuruhnya kedokteran waktu itu. Wow. Cuma tidak mungkin dokter tidak bisa ngitung kan. Nyasarnya hukum. Iya kan. Ya, bener. Nah lucu juga, gue sebenarnya gak nyari hukum bro. Apa dong? Gue nyari hubungan internasional sama ilmu komunikasi sebenarnya. Visip ya. Iya, masuk anaknya visip banget emang. Terus karena aku sebenarnya udah Yana nih, jalur ketujuhku baru aku bisa masuk. Itu juga mandiri. 7? Maksudnya 7 nih gimana maksudnya? Jadi Emang sebelumnya dia SNM, SBM, Mandiri UGM, mandirinya ada Brawijaya atau Undip gitu waktu itu. Ada itu, terus sama ada beberapa tes yang seleksi daerah juga, beberapa univ seleksi daerah. SNM SBM emang nggak ada milih di UNED sama sekali. SNM ku pilih Unpad. Sama. Cuma aku baru tahu kalau misalnya di Unpad tuh gak mau nerima dari SNM dari anak di luar Jabar. Katanya kayak gitu. Oke, jadi gak lolos. Terus aku SBM, nyoba Undip sama nyoba Unsud waktu itu. Gak lulus Unsud juga. itu Sudirman ya? Iya, Sudirman, Jenderal Sudirman. Emang SNM-nya cuma satu aja? Maksudnya ada 2 SNM pilihan? aku cuma satu aja. Unpad sama daerah kan kayak iya, yang bener, daerah ya. Kepulauan Riau itu kan kayak univnya kayak kurang lah menurutku. Bukannya bisa dua-dua di luar ya? Nggak bisa kalau guys. aku. Oh, angkatanku bisa sih soalnya. Oh iya? Lah enak, lah terus lu ngapain di sini? Iya kan aku SNM-nya nggak lolos di Brawijaya, jadi ya udah masuknya di UNUD. Dasar emang pecinta UNUD. Dan itu juga gue dibandinginnya karena abang gue Unhas. Unhas tuh apa? Hasanuddin Hasanuddin Makassar, teknik perkapalan. Kakak gue Unpad. Makanya gue ada niat ke Unpad tuh karena enak di Unpad waktu itu. Pas datang suasananya enak itu kan. Terus akhirnya pas gue udah jalur ke-6 itu, terakhir itu udahlah hopeless banget, kayak gak kuliah deh. Terus minta swasta gak dikasih. Oke, gimana caranya kamu harus negeri? Kok bisa nggak dikasih? Maksudnya kenapa? Karena gitu? biar abang dan kakak, karena semuanya negeri, jadi aku kayak dituntut untuk bisa ngalahin abang dan kakakku kayak gitu. Oh my god. Terus kayak gitu. selama abang kan karena dituntut gitu kan? Ya. Gimana maksudnya caranya abang tuh kayak untuk bisa masuk ke negeri gitu? Berarti kan abang udah ada tertancap gitu pikirannya. Iya. Gua harus masuk negeri nih. Kita Iya, nggak boleh harus masuk negeri. swasta gitu iya, kan? udah soalnya aku SMA juga les GO sebenarnya. Wah sama. Makanya yang kayak tiap malam les terus tiba-tiba masa gak masuk negeri gitu loh. Terus akhirnya abangku yang kuliah di sini waktu itu ada bilang, nih Mandiri UNUD nih. Terus aku lihat kan pengen kayak HI-nya sama komunikasi waktu itu. Nah HI-nya gak ada waktu itu, ada komunikasi akreditasi B. Ya udah pusing kan aku nih. Sudah juga kan sama kakak, soalnya kan yang mimpin kan dia, tapi kan dia jalurnya kan saintek, aku kan sosum kan. Terus dia bilang, aku tadinya maunya psikologi bisa dari IPS tuh. Cuma jangan psikologi lah, kalau bisa masuk yang lain aja. Terus aku juga lucunya, mamaku nyaranin aku hukum, aku kata-katain hukum, enggak, kalau hukum nanti kayak mama. Oh berarti mamanya abang Karma nggak sih jadinya? Duh, itu adalah enggak, nanti hukum kayak mama, kayak di rumah jadi dosen kayak gitu. Terus tiba-tiba aku dihukum, hukumnya akreditasi A. Terus ya udah ambil hukum aja. Dan berat hati kayak hukum destinasi pariwisata submit. destinasi pariwisata. Iya, sempat juga destinasi pariwisata karena yang nyari akreditasi A kan. Gitu. Sangat jimpak. Iya, kakakku apa ya? pokoknya nyaranin jangan pernah nyari akreditasi B, cari yang A minimal, yang itunya.
Berarti yang aku lihat berarti abang tuh kayak jauh banget ya ekspektasi dari Iya, jauh kedokteran, banget. Iya. apa HI, abis Iya. itu apa tadi hukum Ilkom. gitu Iya, ya, bener. Ilkom, dan lain sebagainya gitu kan. Berarti kalau kayak gitu berarti pas setelah abang terjun ke hukum, perasaan abang tuh gimana? Mungkin di awal-awal semester gitu kan, kayak Sempat mau pusing, pindah jurusan mungkin. Menarik. Jadi waktu semester 1 itu kayak udah tertanam kayak gue bukan di hukum deh nih. Wah, Kayak ini bukan kampus gue deh nih. maksudnya Soalnya kayak gara-gara- Udayana jauh kan dari Batam juga. Oh, Tadi iya kan sih. tujuanku bener-bener cuma mau Jawa. Kalau gak dapet Jawa gak mau. Oh, gitu loh. gitu ya banget ya. Gak dapet di Jawa gak mau. Mending gue swasta gitu loh. Tapi kan gak dikasih swasta. Terus akhirnya pas udah di semester 1 semester 2 gue tuh males banget sebenarnya anaknya. Cuma beruntungnya gue, puji Tuhannya dapat teman-teman yang solid gitu loh di sini dulu. Gitu ada yang sama-sama dari luar, terus ada yang orang Balinya yang kayak teman-teman dekatku yang pasti kalian kayak tahu deh yang biasa aku snapgram ada Julia Dian yang kayak gitu. Nah, itu kayak temanku dari maba banget lah pokoknya dulu. Jadi ngapa-ngapain bareng, student day bareng, ngapain bareng yang sampai temanku nangis gitu loh. Nangis lewat voice note, bayangin di grup. Itu gara-gara Iya, gara-gara doang. student day waktu itu. Ya Soalnya student day kita kan kayak ya bisa dibilang Iya, ya. sama kan student day kita kan. Iya, Ngerti iya. kan? Kalau kayak gitu, aku pengen tahu sih bang, sharing-sharing abang tentang apa sih yang menurut abang dari semester awal nih sebagai mahasiswa sampai semester ini yang ada dalam pribadi abang yang benar-benar berubah gitu dalam pengembangan diri abang yang kayak gitu. Oh, Mungkin apa ya? lebih dewasa, lebih Yang untuk kritis. ngembangin self Iya improvement gitu bener kan. banget karena kan tema kita itu bro. Sebenarnya sih banyak. Cuma Banyak. kayak yang paling nih yang paling terkait lomba kemarin yang delegasi NMCC EMA itu. Jadi kan dia juga ada maba kan. NMCC itu apa? NMCC itu National Moot Court Competition. Jadi kamu kayak peradilan semu gitu, kita kayak bikin berkas, dari berkasnya nanti kita ke sidang, kayak ada kasus, kita selesaiin kayak gitu. Nah, balik dari situ, dari delegasi, di delegasi ini kan kita beramai gitu loh. Iya, Dan kemarin kita itu untuk berapa orang ya? kita untuk total nyampe terakhir tuh ada 20. Wow. Tapi waktu ngeberkas kita 13 orang aja. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, karena kita kurang sumber daya. Nah, sebelum masuk ke delegasi itu kayak aku tuh selalu berdoa gitu loh supaya mudah-mudahan delegasinya menang gitu loh. Soalnya kan udah 7 tahun juga kita gak dapet piala kan dari MA. Dari MA awal ada pun Udayana cuma dapat peran terbaik aja yang di MA. Nah, aku berdoa di situ kan supaya dapat teman-teman yang baik yang kayak gitu loh. Masuklah kita 13 yang kayak ngeberkas kayak gitu kan, aku mau ngembangin diriku nih, kayak aku dari awal udah bilang semester 1 semester 2 tuh aku anaknya ansos. Ansos Sebenarnya. sih dalam artian gak punya temen kah? Gak mau suka berteman sama orang, gak suka bergaul sama sekali. Tapi aku punya dua circle jatuhnya. Yang satu yang orang Bali tadi yang aku sebut, terus yang satu lagi anak-anak yang dari luar. Ada 2 circle itu aja. Nah, semester 3 aku baru mulai organisasi kan. Nah, aku kayak lama-lama kayak ngeliat mereka, kok mereka makin jadi, aku makin blongo gitu loh. Oh, oke. Dan ditambah waktu itu aku ada pacar loh di situ. Siapa? Pacar? Ya ada pacar Nggak intinya. usah disebut lah ya. Gak usah disebut orangnya. Oke, Kepo lu. Enggak, aku gak bakalan nanya nah, nama kok. pacarku itu kalau nggak salah semester 3 atau 4 gitu dia ikutin NMCC. Aku kepo dong apa nih, karena kan aku anaknya ini kan kompetitif kan. Kayak pas aku lihat dia ikut delegasi itu kayak kok dia jadi lebih baik dibanding gua, dia jadi lebih pintar jatuhnya kan. Terus akhirnya karena gue kepo dari situ, makanya gue langsung kepo-kepoin terkait NMCC semester 4 waktu itu. Nanya sana sini sampai Bang Andre juga yang JFC juga. Dia ada nanti yang nonton kayaknya. Ada Siapa Bang dulu, Andre siapa juga. dulu? Halo Bang Andre. Nah, karena dari situ jadi kepo nih. Aku kan mau ningkatin kualitas diriku. Gimana sih caranya? Coba deh terjun langsung. Apa sih emang delegasi itu? Apa sih susahnya? Kenapa sih dia stres kayak gitu loh? Dan ternyata pas aku masuk delegasi tuh kayak wow. Wow, ini apa nih? Kepo nih. Susah banget, Bro. Oke. Susahnya nih dalam artian apa nih? Karena kan kita di situ juga ada 20 orang harusnya. Cuma kita untuk ngeberkasnya kan 13 orang. 13 orang ini kan punya watak yang berbeda-beda. Yang bisa untuk disemprot, Oke. dimarahin, ada yang Oke. bisa untuk kayak kalem-kalem aja cara penyampaiannya. Ada yang cuma kayak nungguin diri dia sendiri yang bakalan berubah dari diri dia sendiri. Jadi dia kayak udah mental gitu loh di telinganya. Kayak gitu loh. Jadi karena dari kualitas diri itu kan aku juga kayak kalau misalnya ada orang yang nggak bisa, aku pasti kayak ngerasa, aduh ngapain sih nih orang. Kayak gitu loh. Aku sering banget kayak gitu. Maksudnya jadinya kayak nanya
Iya, Makanya agak kan? sombong. Iya. Kayak kenapa sih ini orang bisa kayak gitu. Nah, singkat ceritanya karena dari delegasi itu aku belajar kayak kita harus saling menghargai, sabar kayak gitu. Terus kita harus juga serius, tekun yang kayak gitu. Sampai-sampai aku di kelas, setiap kali kelas waktu itu di Bukit, kan itu delegasi sempat kayak 1 bulan, benar-benar 1 bulan kita di tempat yang sama. Di mana tuh? Di Di, sekret. di rumah, ada rumah teman salah satu delegasi Oh, untuk ngerjain berkas karena kita udah deadline di situ. Oh, bulan Desember yang kemarin itu bukan sih? Iya, yang sempat aku yang ke kampus kayak pucet Iya, gitu iya, loh, bawa iya. laptop Iya, iya. yang ngedit-ngedit. Iya, iya, benar, Nah, di benar. situ aku kayak di kelas belajar, baca buku, pas udah agak istirahat senggang, ngedit. Sampai temanku tuh kaget gitu lihat aku kok ngapain kayak sampai pucet gini. Biasa kan kayak aku kan ceria anaknya yang kayak pecicilan gitu dari semester 1 sampai 3 kan kayak ya bacot gitu terus. Nah, terus akhirnya pas ikut delegasi tuh karena banyak-banyak belajar, ya aku jadi kayak salah satu orang yang berubah lah sebelumnya. Dari yang sebelumnya aku males, gak rajin, jadi rajin juga, jadi ngedit-ngedit juga kan. Terus sama temen juga nih, berubah lah intinya, diriku sendiri berubah, naik kualitas diriku. Yang kayak tadi aku cuma anak-anak yang kayak ansos gitulah, pokoknya yang kayak kalau dilihat syukur, kalau gak ada ya udah terlupakan kayak gitu loh. Aku anaknya dari semester 1 sampai 3 waktu itu. Bener-bener gak peduli banget Iya, gak ya? peduli banget sama kampus sama sekali. Aku ya gak kenal, baru kenal orang tuh mulai semester 3. Sama yang anak-anak JFC juga baru kenal sebenarnya semester 3. Berarti itu pas waktu abang sebelum menjabat. Sebelum banget. Pas sebelum- kayak dia lah sekarang posisinya maba. Pas Kayak gitu. berarti belum jadi ketua nggak sih berarti jadi? Iya, sebelum banget itu. Oke. Karena aku ansos kan, terus akhirnya aku ikut delegasi, ya diriku banyak berubah gitu loh. Karena kita kan harus teliti kayak gitu. Nah, singkat ceritanya di delegasi tuh aku salah satu public enemy bagi mereka. I see. Kebayang nggak Tahu nggak public public enemy? enemy? Tahu nggak? Ya lu jadi dimusuhin di delegasi itu. Iya, kayak gitu. Kayak ber-13 orang, cuma jadi kayak ada 2 kubu. Kayak ada 5 orang aku, terus sisanya kayak berantem gitu lah, karena ada salah satu lain hal juga kan. Iya. Sampai yang lain stres gara-gara aku mau keluar juga ada. Terus aku juga karena juga gak kuat kan di situ, kayak aduh, ini ngapain sih kok malah ketemu orang-orang yang kayak gini gitu loh. Terus akhirnya aku kayak berdoa gitu. Kan kita juga delegasi gak pernah lepas dari doa kayak gitu. Sejujurnya nih ya, kita delegasi gak pernah yang namanya ninggalin doa kayak gitu. Apalagi yang Kristennya, ya kan, sama yang agama seberang lah. Gara-gara kita berpegang teguh sama Tuhan kan, walaupun kita anaknya belangsakan yang lu tahu sendiri kan, delegasi emang kerjanya ketawa-ketawa doang. Ribut banget guys. Jadi tuh kalau aku boleh cerita juga nih, aku tuh delegasi juga nih. Jadi ada namanya delegasi IHL-nya, promosi juga nih. IHL itu kayak lomba singkatnya tuh International Humanitarian Law. Jadi sama juga, bentuknya tuh sama kayak NMCCMA. Cuma lu skala internasional kan? Iya, aku skala internasional. Jadi apa ya bilangnya ya? Sidangnya tuh dalam bahasa Inggris kayak gitu. Sama juga. Jadi kita tuh lucunya di kampus kita tuh ada dua ruangan di samping-sampingan gitu. Jadi setiap aku lagi delegasi nih teman-teman, aku dengar. Jadi teman-temanku yang delegasi sama mereka tuh berbanding jauh gitu. Mereka yang di samping tuh kayak rame banget nih. Aku tuh sampai nanya gitu sama nama kan Bella kan. Bel, itu kok rame banget ya Bel. Itu mereka benar-benar, aku tuh bukan cuma sekali doang. Setiap hari aku delegasi, kan aku setiap hari dong. Kita kan bareng delegasinya. Iya, minjem remote bareng. Pinjem remote Kayak AC gitu, bareng. bener-bener kayak aku sempet nengok sedikit, mungkin nengok atau minjem remote tuh kayak adalah yang nyanyi-nyanyi, ada yang main HP, yang bener-bener kayak, bahkan tuh aku sampai bingung tuh sempat gini bang, aku ngeliat kalian gak ada megang laptop, terus aku kaget banget, tapi kayak, wah gila sih ini orang, ini mereka ada niatan lomba gak sih, kayak gitu mikir ya, kayak gitu. Jadi sama sih, kayak bingung juga gimana caranya untuk ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. Cuman poin yang aku dapet tuh ini sih bang yang menarik. Kan abang katanya emang susah banget belajar untuk menghargai orang lain. Nah dari situ abang belajar nggak sih bagaimana caranya untuk menghargai orang lain yang notabene menurut abang gimana kayak gitulah, Ya. tau lah pastinya Ya, kan kayak ya. gitu. Kalau aku kemarin karena kita berapa ya, 6 bulanan, 7 bulanan kita bareng terus. Jadi kita kayak otomatis aku harus menghargai mereka mau gimana pun caranya, walaupun dengan kesalahan mereka. Jadi pas dari situ, pas aku jadi public enemy,
kita berkasnya ngumpul, udah berkas ngumpul kan latihan sidang tuh kita baik-baikan lagi, maaf-maafan. Dan situ kita juga jadi awkward. Yang awalnya kita kayak tadi kamu itu, pas semuanya itu sebenarnya posisinya masih belum ada yang fokus gitu loh untuk iya. juara, masih belum ada di situ. Nah akhirnya pas udah kita latihan sidang baru kita maaf-maafan, habis itu dengan satu tujuan kayak gitu loh. Kita harus menangin Universitas Udayana ini, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Mantap Dan dong, sekali. malu. Nah, dari yang aku belajar dari delegasi itu kan singkat ceritanya kita tuh berdoa terus kita takut, dan kita takut banget sebenarnya kalah karena kita takut mempermalukan yang sebelumnya kan. Walaupun yang sebelumnya gak juara, tapi kita masa kita ngikutin lagi gitu loh gak juara gitu. Nah, akhirnya kami tuh sama-sama punya fokus untuk jadi juara. Dan yang dari juaranya itu aku jadi kayak tergerak gitu loh untuk kompetitifku gitu, kayak kita bareng-bareng kayak gitu. Nah akhirnya kita singkat ceritanya habis latihan sidang kita ke Undip waktu itu, tuan rumahnya kan Mahkamah Agung nih, yang tuan rumahnya Undip waktu itu, karena kan ya begitulah. Nah akhirnya di sana kita lomba, itu banyak banget sih sebenarnya pengalaman uniknya kayak gitu, yang anaknya belangsakan gitu kan, di sana berdoa. Bayangin deh kayak di sana kita sibuk nih, capek, tiba-tiba harus keluar ke gereja gitu. Yang teman-teman yang Hindunya juga kayak ke pura, ya kita yang Kristen kan gabut juga ikut ke pura. No. Apa sih namanya istilahnya tuh, aku juga pernah tuh di Iya kan? Iya, pernah. Kayak matur pioning Ya, gitu lah. matur Di sana kita matur iya. pioning juga kan, terus gitu. ikut ke sana. Terus akhirnya singkat ceritanya kita puji Tuhannya yang tadi kita berharap banget dapat juara 1, tapi ya Tuhan berkehendak lain, kita dapat juara 2 kayak gitu loh. Itu lawan 16 atau 18 universitas gitu loh. Yang juara pertamanya itu Unpad, juara 2-nya Unut, juara 3-nya UGM. UGM tahun lalu megang piala ininya, piala utamanya. Juara 1 dong. Iya, nama pialanya itu Kuping Gajah biasanya kalau di MA. Nah, akhirnya tahun ini yang kemarin itu yang aku ikut, Unpad yang megang itu, terus kita kayak kecewa, tapi satu sisi kita dapat juara loh. Kita gak pernah dapat juara, dapat piala gitu, dapat juara 2, puji Tuhan banget. Terus dapat peran terbaik juga Hakim. Nah, dari yang pengalaman aku ini ya, aku jadi ngerasa, oh berarti kita kalau misalnya mau ningkatin kualitas diri kita itu, ya kita harus sabar, tekun, menghargai orang. Benar. Kayak gitu, itu udah wajib banget sebenarnya. Emang banyak hambatannya. Yang hambatan yang aku ceritain tadi yang kayak teman-temanku ABCD, ya kita, karena aku sempat mau berhenti waktu itu, coba bayangin deh kalau misalnya aku berhenti. Iya. Gak bakalan aku bisa ngerasain piala. Benar kayak banget. gitu. Padahal itu tinggal dikit ngumpul berkas, habis itu sidang, lomba gitu. Coba bayangin kalau aku berhenti, aku gak dapat gitu loh hype-nya kayak gitu. Jadi aku dari delegasi ini belajar lah, berarti ningkat lah kualitas diriku dari delegasi ini. Karena lihat mantan juga kan kemarin kan waktu itu dia lomba Motivasi yang juga. sangat yang lumayan baik. Iya, lah. jadi kalian kalau misalnya punya pacar, jangan hanya kalian nakal teman-teman. Kalian harus mengikuti sisi positifnya ya. Saya pantau kalian semua. Teman-teman JFC ini udah dipantau sama Bang ini, oke? Oke, ini Bang. Tadi kan Abang berarti bilang kalau misalnya Abang dapat juara 2 walaupun kecewa gitu kan. Aku pengen tahu dong seberapa besar sebenarnya keinginan Abang itu sampai Abang sampai berdoa kayak gitu. Emang niatannya awal tuh untuk meningkatkan percaya diri dong. Nah, untuk ada nggak sih peran kayak Abang tuh merasa kayak peran Tuhan tuh ada di dalam diri Abang sampai Abang Jelas ada. bisa ini dong, Iya, aku kayak pengen tahu gitu. Maaf ya jika terlihat terlalu holy. Gak apa-apa guys, ini pengen biar kita sharing gitu loh, biar Karena kan aku biasanya anak belangsakan kan depan kalian, tapi kan kalian nggak tahu sisi holy-nya aku. Oke, siap. Jadi sebelum masuk delegasi tuh aku berdoa. Gitu, yang aku ceritain, yang aku berdoa, aku ke gereja yang kayak gitu, kayak aku pengen masuk EMA, tolong lolosin, aku pengen ningkatin diriku ke Tuhan. Gitu loh. Terus aku juga selama ikut delegasi cuma ada kayak setiap delegasi itu tiap kali berdoa gimana caranya kita bisa menang, tolong bantu hadiratmu yang kayak gitu. Kayak lu pernah nggak delegasi karena udah saking banyak kerjaan lu pusing sampai lu ngap-ngapan, kayak gue udah pernah kayak gitu ngerasain yang kayak ngap-ngapan. Kalau aku enggak sih sebenarnya. Cuman aku kayak
pengen mau nangis, kayak kesel sendiri, Iya. kayak gitu, kayak capek kok. Itu jam berapa lu? Kalau jujur aku kalau misalnya lagi delegasi nggak pernah malam-malam gitu sih bang. Nah, bayangin gue ngeberkas jam 3 pagi dengan ngap-ngapan. Samping gue ketua delegasi, samping lagi teman gue yang lagi nangis karena jobnya teman gue dilempar ke dia. Jadi dia banyak banget jobnya. Kayak gitu, sampai nangis, terus gue sampai ngap-ngapan kayak gitu. Terus gue cuma berdoa, Tuhan tolong bantu delegasi ini, tolong bantu delegasi ini, tolong banget kayak gitu loh. Terus singkat ceritanya kayak ya kita delegasi gak pernah bolos gereja. Kalau bolos juga cuma 2 hari, itu 2 minggu doang gara-gara kita ngeberkas waktu itu. Pas udah deadline banget itu, karena sampai ketua delegasiku ngomong kan dia juga Kristen juga kan. Teman-teman yang Kristen kayak kita gak bisa gereja nih untuk situasi yang dekat-dekat ini karena kita mau ngumpul. Ya udah kita akhirnya, dan lucunya delegasiku itu walaupun kita anaknya ketawa-ketawa yang kayak gitu yang Kristennya, bayangin dong di ruang sidang kita bikin lingkaran kecil di belakang ibadah. Oh. Bayangin. Wow. Terus pembicaranya juga kayak cuma baca Alkitab, terus kayak ada yang ngomong bentar-bentar selesai, tapi kita tetap nyanyi. Pas udah nyanyi tuh kita gak pernah main-main gitu loh kalau udah nyanyi kayak gitu. Aku pernah denger sih dari temanku juga, karena kan temanku banyak yang ada di MA juga kan. Wah, keren banget. Ya, kita tetap bikin lingkaran kayak gitu. Saking kita niatnya untuk berpegang teguh sama Tuhan ya. Kayak gitu. Nah, pas Tuhan udah melawat kayak gitu semua, barulah aku ngerasa kayak satu ini aja sih, kayak pedoman di hidupku, kayak satu ayat aja sih. Apa tuh? Boleh di-share dong ke teman-teman nih. Woi. Biar seru Rohani banget. sekali ya. Aku tuh kayak berpegang teguh ini sih, kalau misalnya aku ngerasa takut gitu, takut kalah bla 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 kayak gitu, aku kayak cuma satu ayat aja, kayak 1 Timotius 4 ayat 12 waktu itu. Yang janganlah kau takut karena engkau muda itu. Waduh. Ntar deh, gak boleh diinin soalnya kalau ayat Iya, gak boleh bener dikurang-kurangin. sih. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Jadi kalau misalnya aku takut kayak gitu, aku selalu pegang terus sih ini kayak gitu ayatnya untuk diriku sendiri ya, karena kan teman-teman juga pasti udah punya gitu loh problemnya sendiri, cara untuk ningkatin motivasinya juga ada sendiri juga kayak gitu. Oke, mantap sekali, sharing yang luar biasa banget ya nggak Yem? Iya. Mungkin ya Mima ada mau cerita gitu, sharing juga apa gitu kayak yang pengen di-sharingkan gitu, kayak biar teman-teman di sini tuh pada bisa lihat gitu loh, kayak gitu. Ada nggak? Lu beneran gak ada masalah ya selama lu I think like the whole people kayak gitu. nih ya, masalah gue dari maba, masalah gue dari maba, gue ansos. Itu udah gue ceritain. Terus lu maba, lu ngapain? Ansos. Ya terus what apa time, hal yang gitu. kayak menghambat lu deh? Iya. Kayak di kampus apa sih? Masa pindah. Iya. Enggak apa. Soalnya kayak Bella kan ada, gue juga ada. Lu dari tadi masa Diem-diem gak ada? aja. Diem-diem. Ayo Yem, semangat. Apa man? Apa gitu mungkin dari teman-teman kayak atau makulnya, dosennya, atau ini apalagi ya Mima yang aku tahu juga salah satu lembaga alam Eva nih. Ya Gila, kan, ya kan. ya kan, Kalian berdua ya kan alam Eva kan, kan, aku ya kayak kan. terasingkan gitu guys. Aku Kacau, anak-anak beda lembaga ini. Gitu. Mungkin gimana ya? Cerita dikit dong. Masa aku nggak dengar suaramu dari tadi nih? Apa man? Apa? Kayak apa gitu? Kayak apa? Like temen lu kayak gitu. Maksudnya kayak Masa aku ngibahin temenku di sini? enggak, maksudnya jangan disebut nama, mungkin yang bisa di-share gitu loh. Aku nggak mau minta semua kayak gitu. Ya udah lanjut. Duh. Ini bisa penutup kah? Ya. Kita, oke, sharing dari Bang Matt tuh benar-benar terasa banget sih. Mungkin yang aku lihat lagi nih teman-teman, Bang Matt tuh kan seperti yang tadi tuh, cicilan, nggak bisa diem, suka ngejailin, kayak parah banget. Bukan maksudnya aku ngejelekin, dia tuh orang yang baik, maksudnya menjadi contoh yang baik. Dan setelah, aku jujur kaget gitu setelah mendengar abang ini cerita, dia terus berdoa, dia terus bersyukur dan menggali diri, mengkoreksi diri yang lebih baik banget dan meminta tuntunan Tuhan gitu kan. Karena bener banget juga dibilang sama Bang Matt, kayak setiap orang tuh punya apa ya dibilang ya, masalah masing-masing, punya Punya, pastinya. kehidupan yang berbeda gitu. Jadi
yang aku bilang tadi, self improvement tuh even lu takut atau overthinking, insecure. I think kalau misalnya aku sendiri ya, kita bawa ke Tuhan, itu kayak everything's gonna be alright kayak gitu. Apalagi kalau kita udah megang satu pegangan hidup gitu, kita menyerahkan, biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang mengembangkan diri kita pribadi, itu benar-benar kayak luar biasa banget gitu. Jadi berterima kasih atas waktu ini, kesempatan ini, meluangkan waktu yang luar biasa Bang Matthew. Sama-sama. Asik. Dan host aku juga yang adik angkatan 2009 yang luar biasa banget, ada Yemima. Aku bersyukur banget. Aku ngajakin dia juga untuk belajar, untuk ini merupakan salah satu cara untuk mengimprove diri kita gitu kan, biar kita tidak malu-malu kucing lah istilahnya, kayak gitu. Kalau dari self improvement yang kita bertiga, apalagi dengan Yemima yang dari tadi, dia jadinya bisa lebih belajar gimana sih cara kita lebih ngomong gitu loh ke kalian semua. Dari tadi kan kalian walaupun kalian sedang nonton kan, tapi kalian nggak kemungkinan tidak dapat gitu loh kesempatan dia yang lagi duduk di sini untuk lagi ngomong. Bener. Nah, dia sekarang juga lagi ningkatin kualitas dirinya. Kayak Betul gitu. banget. Jadi semua orang tuh lagi belajar, guys. Aku lagi belajar, Bang Matt lagi belajar. Iya, aku juga lagi belajar sejujurnya, walaupun aku ngomongnya bacot gitu, tapi kayak sebenarnya aku belajar di sini. Lagi berantakan banget gitu. Itu mungkin dari aku sih sendiri. Mungkin ya memang bisa sharing apa yang kamu dapat dalam podcast kita yang luar biasa ini. Gimana? Banget minumnya enak banget. Karena ngopi. Oke. Di belakang McD. Jadi aku dapetin dari sharingnya Kak Matt tadi tuh, kita nggak boleh insecure, tetap percaya diri dan lebih mengembangkan diri lagi ke arah yang lebih positif dan tetap dalam jalan Tuhan pastinya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nice. Mantap dah lu. Oke, selesai juga nih podcast kita kali ini di episode kedua. Dan sebelum kita menutup nih, aku pengen dengar closing statement dari Bang Matthew. Apa ini? Atau kata-kata mutiara gitu yang pengen disampaikan ke teman-teman JFC yang lagi nonton. Gitu. Apa ya? Kalian kan juga, kita kan sama-sama mahasiswa nih, juga kita sama-sama kayak untuk ningkatin kualitas diri kita yang tadi kita SMA nggak tahu apa, kan kita udah kuliah mau kerja. Jangan lupa untuk ya, walaupun kalian terlihat untuk tidak dalam kurung kayak terlalu holy gitu, ya setidaknya kalian dalam hidup kalian harus berpegang teguh sama Tuhan sebenarnya. Yang aku pengen pesenin, pegang terus sama berpegang teguh sama Tuhan, jangan pernah ninggalin sedikit pun. Udah itu aja sih. Mantap Bang Matt. Terima kasih banyak ya Bang Terima Matt. kasih Kak udah nyempetin datang sini. Oke, segitu aja podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.